makruh tahrim seperti tanaful baina adzani sholati subhi, melakukan sunnah di antara azan sholat subuh dan iqomah, tetapi bukan nafilah qobliyah, bukan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah yang lain. Watanaful inda iqomati sholat, dan melakukan hal-hal sunnah ketika sholat sudah qomat. Jadi ngerti ala paling kok iki imame dawa baca qiraate. Terus dia melakukan tanaful. Tanaful itu yang melakukan hal-hal yang sunnah, ya bisa sholat, bisa yang lain. Wis iqomah tapi isi tadarus wae. Wis iqomah tapi isi zikir wae. Bahkan nanti akhirnya sholatnya masbuk. Al-awqatu waktu-waktu alati tahrumu fiha sholat, yang diharamkan sholat, khomsatun ada 5 waktu. Salah satun muta'alliqatun bizamani, dari 5 itu yang 3 terkait dengan waktu. Soalnya soal waktu. Wa isnani, sedangkan yang kedua muta'alliqani bil fi'li, ya, terkait dengan kegiatan fi'li. Al-awqatu salah satu. Yang 3, al-muta'alliqatu bizamani. 1, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il aini al-mujarradah. Diharamkan melaksanakan sholat min tulu'i syamsi, terbitnya matahari, hatta tartafi'a, naik qadra rumhin. Jadi dia belum naik sampai qadra rumhin. Qadra rumhin itu ini bahasa fikih, bahasa lama. Setinggi tombak gitu loh. Nah, itu kira-kira gimana? Ma yusawi 16 dakikoh, kira-kira itu 16 menit. Misalnya ini, tulu isyamsi itu jam 5.30. Nah, sholat di antara jam 5.30 sampai jam 5.46 itu tidak boleh. Ya engko sih ngenteni. Maka yang namanya sholat duha itu qadra rumhin, sudah sak tombak, setinggi tombak. Li'anna rumha, karena rumhin itu arba'u darajatin, 4 derajat, wa darajatu arba'a daqaiq. Sedangkan 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Jadi 4 kali 4, 16. Wes, pokoknya kui ada waktu di mana tidak boleh menjalankan sholat. Tentu sholat sunnah. Itu sholat apa kalau bukan sholat sunnah? Nah, tapi bagaimana kalau ada orang tidur, bangunnya jam kui, burung subuh. Itu lain ya. Yang kedua, min istiwa isyamsi, ketika matahari persis di atas, hatta tazula, kecuali kalau nanti sudah lingsir, gengcer. Wa muddatuhu qasiratun jiddan, waktunya itu sangat sebentar itu. Umpama salat ngono ya ora rampung. Fayarumu iqa'us sholati fiha. Nah, itu jangan dijatuhkan sholat itu mulainya di situ. Misalnya istiwa itu jam 12, ini jam 12 persis itu. Karena itu merupakan batas antara waktunya sholat duha dengan
waktunya sholat zuhur lah. Sholat zuhur itu kalau sudah geser dikit, zawalus syamsi ya, itu zuhur. Wal istiwa'u, yang dimaksud istiwa itu apa? Antakuna syamsu fi wasatis samai. Matahari ada persis di tengah langit. Itu taunya kalau nggak pakai ilmu apa? Yang populer itu namanya ilmu apa? Astronomi. Nah, kalau yang di lingkungan pondok itu namanya ilmu falak. Nah, kalau tidak pakai ilmu falak ya orang ngerti, sampean. Nah, kalau pakai ilmu falak nanti ada jamnya itu, kira-kira hari Senin tanggal 21 ya tadi ya. Oktober itu istiwa itu jam berapa? Wazawalu, sedangkan yang disebut zawalu syamsi tadi, yaitu mailu syamsi, gesernya, condongnya matahari, anwasatis samai, dari tengah langit. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Baik, izin bertanya Pak Yai. Perkenalkan saya Irfan, izin bertanya, bagaimana jika seseorang ini bangun kesiangan dan belum sholat subuh, bangunnya pukul 11 sebelum waktu zuhur, apakah masih bisa melaksanakan sholat subuh? Yang kedua, dan ketika ingin mengkodok sholat subuh tadi, apakah harus di waktu yang sama atau berbeda? Jika ada hutang. Apa pertanyaannya? Yang kedua, apa ketika dia mempunyai hutang sholat, apakah membayarnya di waktu sholat yang sama atau berbeda? Seperti itu, Pak Yai. Pertanyaan pertama, rumusnya pokoknya begini. Tadi tidur itu kan min a'dzaris sholat. Ya toh? Kalau orang tidur baru bisa bangun, tadi pertanyaannya bangunnya jam 11. Yo, saat itu dia melakukan subuh. Itu yang namanya kodok yang resmi itu. Kalau kodok karena turu wis melek turu meneh kuwi kodok juga, tapi kodok yang enggak standar itu. Man nama au nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Hadisnya bunyinya begitu, kalau di mana nilai terlek ya, barang siapa yang tidur atau lupa an sholatin, meninggalkan sholat, falyusalliha idza dzakaraha. Sholatlah ketika dia sadar, ketika bangun. Ya kuwi. Yang mono kuwi. Dan itu yang dijamin kodoknya itu kodok yang standar. Kalau tidurnya sengaja baru kodok, ya kodok juga, tapi itu tidak standar. Pertanyaan yang kedua, kalau orang punya utang sholat banyak, lalu kemudian mengkodoknya bagaimana? Nah, itu nanti ada bab sendiri soal itu, kodok sholat, tapi garis besarnya begini. Ya, kalau dia punya utangnya banyak, ya dilakukan sebanyak utang itu setiap waktu. Itu konsekuensinya kayak gitu. Utang lu ya. Tapi kalau orang tadinya nggak sholat karena dia nggak muslim, nggak punya utang, non muslim masuk Islam. Saat dia masuk Islam itu baru wajib sholat. Ya kalau jawaban saya yang pamungkas ya, ojo duwe utang lah. Utang ki akade utang piye sampean karo Gusti Allah. Sampun. Yang ketiga, minal isfirori hatta taghruba. Begitu juga haram sholat ketika langit menguning. Meh maghrib gitu. Bentar lagi maghrib. Kuwi haram melakukan sholat sunnah di situ.
Ai idza sfarrat asyamsu fawqa nahwi ru'usil jibal al-aliyah. Kemarin sudah. Al-waqtani al-akharani, dua waktu yang lain, al-muta'alliqani bil fi'li yang terkait dengan perbuatan. Kalau tadi terkait dengan waktu. Satu ba'da fi'li sholati subhi, sesudah mengerjakan sholat subuh. Itu tidak boleh ada sholat sunnah. Hatta tatlu'a asyamsu, sampai dengan terbitnya matahari. Ya memang tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, kan tidak ada. Ba'da fi'li sholatil asri, yang kedua sesudah mengerjakan sholat asar. Hatta taghruba asyamsu, sampai dengan ghurubus syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Sekian saja, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian petang kitab Petrus Ridah telah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin min Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Zikron Abdullah yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami hormati para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kajian kitab Durratun Nasihin, fa insyaallah tema yang akan diusung pada siang hari ini yaitu syafaat atfalil muslimin terhadap kedua orang tua. Untuk itu bagi para jemaah yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Kyai Haji Zikron Abdullah, dan juga bagi para kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Durratun Nasihin kepada beliau Bapak Kyai Haji Zikron Abdullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para alim, dan para jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan para pemirsa TVku yang kami muliakan. Pada siang ini mari kita bersyukur pada Allah dan sanjungkan rahmat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini
kami bacakan kitab Durratun Nasikhin halaman 257. Ini tentang masalah syafaat auladul muslimin kepada dua orang tuanya pada zaman besok di alam arwah, di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qamatil qiyamatu wa qaman nasu wal jinnu wal malaku sufufan." Kala datang kiamat, terjadi kiamat, maka manusia semua dan jin, para malaikat berbaris bersaf-saf. Ketika itu yaji'ul atfal muslimin, datanglah para anak-anak muslimin ya yang masih meninggal dalam keadaan atfal, belum balik ya. Dia meninggal tapi dia muslim. Fayakununa soffa, mereka berbaris bersaf-saf. Hina idin, ketika mereka berbaris, yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam, maka ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, idhab wa adkhil atfalal muslimin fil jannah. Hei Jibril, hei malaikat Jibril, pergilah kamu dan masukkanlah anak-anak muslimin di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak itu dimasukkan ashabul yamin. Ashabul yamin itu para malaikat dan atfalul muslimin fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, fi jannatin. Ini sudah tertera dalam ayat ini. Surah Al-Mudassir ya. Jamaah yang kami hormati ya. Faji'una ila babiha. Kemudian wayaqifuna fih, mereka anak-anak muslimin tadi datanglah ke pintunya surga itu. Wayaqifuna fih, mereka berhenti di dalam pintu itu, berhenti. Aina abauna wa ummahatuna. Konyong-konyong mereka bertanya, mana bapak kami, mana ibu-ibu kami. Kemudian wa inna tuhulal jannati kok bighairi abaina wa ummahatina laisa bimunasibin lana. Sesungguhnya mereka masuk ke surga, sesungguhnya masuk surga itu tanpa bapak kami, tanpa ibu kami, tidak sesuai lah, tidak pantas lah bagi kami. Laisa bimunasibin lana. Maka fatakul malaikatu, para malaikat menjawab pertanyaan anak-anak tadi, atfal muslimin tadi. Inna aba'akum wa ummahatukum wa inna aba'akum wa ummahatakum laisu mislakum. Sesungguhnya bapak-bapakmu, ibu-ibumu tidak seperti kamu. Kenapa? Li'annahum asaw, mereka bermaksiat.
bapakmu dan ibumu, rabbahum kepada Tuhan mereka. Bahkan wattaba'u anfusahum, mereka mengikuti hawa nafsunya, wa sayatinahum, dan mengikuti setan-setan mereka. Maka wastahiqu unnaro, mereka menghai wastajibun naro, mereka menghai api neraka mereka ini. Fa idza sami'al atfalu hadzal maqal sohu sayhatan azimatan wa bakau bukaan kasiro. Ketika anak-anak muslim tadi mendengarkan jawaban itu, mereka menjerit sekuat-kuatnya dengan jeritan yang sangat keras, berteriak mereka, dan bahkan mereka menangis dengan tangisan yang banyak sekali. Nah, wahina idzin, ketika itu yaqulullahu ta'ala alimul alam, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi syaihah, apa ada jeritan ini? Fayaqulu Jibril alaihissalam, ya syaihatu atfal muslimin, ya Allah, mereka adalah jeritannya anak-anak muslim. Dan mereka mengatakan, yaquluna la hajata lana ilal jannah, kami tidak butuh ke surga. Walila yakununa ladzatul muhammajinan bi ghairi abaina wa ummatina. Karena apa? Dengan lazatnya surga, tapi kami tanpa bapak dan ibu-ibu kami, percuma. Anak-anak menjawab begitu. Kemudian narju minallahi ta'ala ayyafuwa anhum wa yahaba dzunubahum lana. Mereka berharap anak-anak tadi dari Allah Ta'ala supaya Allah mengampuni, memberi maaf kepada mereka dan memberikan dosa-dosa mereka kepada kami. Minta ditanggungkan kepada dia, mereka. Wa yudkhilahum ma'anal jannah. Kemudian Allah memasukkan mereka ini berserta kami ke surga. Wa illa, jika tidak ya falyadkhulana ma'ahumun nar, maka masukkanlah kami semua beserta bapak-bapak dan ibu kami ke neraka. Masya Allah, luar biasa. Wa hina idzin yaqulullahu ta'ala Jibril alaihissalam. Ketika itu Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, izhab wajlub aba'ahum wa ummahatahum min ayyi makanin kanu fasallimhum ila atfalihim. Pergilah kamu Jibril, tariklah bapak-bapak dan ibu-ibu mereka dari mana aja mereka di tempat kanu berada dan mereka berada, fasallimhum ila atfalihim, serahkan kepada anak-anak mereka. Kemudian anni qad afghafartu dzunubahum, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka, bapak-bapak dan ibu-ibunya, bisyafaatihim, sebab syafaat pertolongan anak-anak muslim tadi yang wadkhilhum ma'ahumul jannah, masukkanlah mereka beserta anak-anak mereka ke surga. Maka sangat bahagialah sebagai orang tua yang punya anak masih kecil dan mereka sudah mengkaji ilmu-ilmu agama, kemudian mereka orang muslim meninggal. Jadi jangan pernah justru menangis, itu justru besok akan menjadi beri syafaat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'u hadzal kalama minallahi ta'ala, ketika anak-anak tadi atfal muslimin mendengar dawuhnya Allah, firman-Nya Allah, minallah, farihu wa surru, mereka gembira semua,
Wah, luar biasa. Wajadu aba'ahum wa ummahatahum. Mereka menemukan bapak dan ibu-ibu mereka. Ba'akhudhu bi'aitihim, dan memegang tangan-tangan mereka. Wadakhul jannata ma'hum, masuklah anak-anak tadi muslimin dengan bapak dan ibu-ibunya mereka di surganya Allah beserta mereka. Ini adalah suatu berita yang luar biasa tentang pertolongan dan syafaat anak-anak muslimin pada bapak dan ibunya. Yang anak muslimin tadi sudah muslim. Sudah muslim, artinya pentingnya ngaji turutan, pentingnya ngaji Quran dengan disunggi di kepalanya, dicium Qurannya dengan ustadz-ustadznya. Inilah anak-anak yang muslimi, atfal muslimi. Bukan sembarang atfal, tapi atfal yang maka pentingnya anak itu diberi kajian-kajian. Demikian ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan sekali lagi kembali ke berikan kesempatan kepada Mas Santri atau bagi jamaah yang ingin bertanya. Ada? Dari jamaah? Ada? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Haris dari Asmaul Husna Bahamzat. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya itu masih ganjel di hati sampai detik ini. Apakah syafaat itu nanti di sananya bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya dari anak-anak muslim itu? Karena dari awal kan orang tua mungkin bapak ibu mendidik putra-putranya ke muslim, istilahnya anak-anak muslim memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Apakah benar nanti kalau memang seperti itu berarti kan menjadi kebahagiaan sendiri bagi kedua orang tuanya? Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika bapak ibunya secara dini memberikan pengajaran, sering memberikan pengajaran kepada ke keluarganya, dalam arti keluarganya entah itu anak-anaknya, secara langsung kan memberikan suatu gambaran bahwa betapa pentingnya itu ngaji sedini mungkin, anak masih usia balita, bahkan dari dalam kandungan itu kan sangat luar biasa kalau mereka dari di awalnya sudah luar biasa. Tapi ketika dewasanya, didikan orang tuanya itu kalau melewati jalur istilahnya menggo itu gimana? Apakah bisa memberikan syafaat ketika orang tuanya di sana memberikan syafaatnya langsung? Terus yang terakhir pertanyaan yang juga dari Mbah Yai Zikron tadi, saya juga masih terkesima apakah dari syafaatnya itu orang tuanya itu gampangnya kalau sudah mendidik agama dari kecil ternyata anaknya itu memang semoga aja mulus saja sampai dewasa memberikan syafaat. Tapi kan ada juga yang dari anak itu istilahnya lotre, nggak semuanya baik, ada yang juga jelek, ada yang juga menggo istilahnya. Biasa kita menggo itu kan tidak sesuai jalur dari kedua orang tuanya. Apakah bisa memberikan syafaat langsung kepada kedua orang tuanya? Terima kasih, mungkin pertanyaan ini cukup singkat. Saya terima kasih atas pertanyaan dan berikan jawab. Saya terima alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya pribadi di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun. Kesimpulan saya pertanyaan cuma satu gini. Dari yang saya tanyakan tadi ada satu kesimpulan, kalau kedua orang tuanya itu mendidik kedua orang tuanya mendidik anak-anak muslim itu dalam hal ini dalam satu keluarga yang muslimah, yang muslim. Secara langsung apakah mungkin kalau yang semoga aja anaknya jadi orang baik semua, tapi tidak semuanya itu baik semua, ada yang menggo, ada yang nyusau kedewasanya tadi lebih berani durhaka atau gimana, atau mungkin bisa secara langsung juga mengurangi dari syafaatnya itu. Matur suwun, pertanyaan simpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak Yai. Terima kasih dari jamaah. Kalau tidak salah saya memahami ya, bagaimana kalau anak itu beling, bisa gak beri syafaat pada orang tuanya? Ya. Maka diusahakan anak itu tidak beling. Tapi kalau beling,
Tidak masalah karena anak belum menerima dosa. Maka disejajarkan dengan malaikat. Itu tadi di Ashabul Yamin. Ya. Itu mereka adalah para malaikat dan atfal muslimin. Fi jannatin na'im. Kalau toh anak itu tidak bagus, itu tidak ditaklif, tidak dicatat. Karena anak ini kalau dia meninggal sebelum balik dan belum ya bisa diberi syafaat. Asal anak tadi sudah dimasukkan dalam koridor kajian, ya, anak itu sudah dimasukkan. Tapi hasil anak itu tidak diperhitungkan, nggak ada. Menerima dosa dan tidak ada karena anak tadi begitu ya, belum umur, belum taklif ya. Makasih nih. Baik, alhamdulillah kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini telah selesai kami ucapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah dan juga para jamaah dan juga para santri atas atensinya. Dan akhirul kalam kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من
أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله
الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا
أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ